Terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, ring kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar video ini. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, salah satu dari jargon orang-orang Salafi Wahabi itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun itu hanyalah jargon, tidak diamalkan. Mereka tidak konsisten dengan jargonnya sendiri, bahkan mereka justru memperintir, mengubah-ubah makna atau terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Mereka seperti contoh dalam video ini. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Kok pintermu keblinger toh? Apakah seperti itu? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dirubah-rubah, hukum Al-Quran dirubah-rubah, dan Al-Quran rukun wudu ada 4, dibilang ada 2. Itu yang diulik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo saudara Salafi Wahabi, mikir, gunakan otaknya kalian. Kemudian berikut ini ada tanggapan dari Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan menyadarkan saudara kita Salafi Wahabi. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Orang Wahabi Salafi punya jargon, moto, kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Benar apa salah itu? Yang kalau yang dimaksud kembali kepada Quran dan Sunnah menurut mereka salah kaprah. Hanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, menganggap berarti umat Islam yang lain sudah keluar dari Quran dan Sunnah, makanya suruh kembali. Ya, kalau kita di Pageningan, malah bikin rumah di Raja Pola, kembali ke sini. Kenapa disebut kembali? Karena dia bikin rumahnya bukan di Pageningan, di mana? Di Raja Pola. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu menganggap umat Islam yang lain sudah menyimpang dari Quran dan Sunnah, sudah keluar dari Quran dan Sunnah. Itu kesalahpahaman. Yang kedua, salah pahamnya kembali kepada Quran dan Sunnah menurut mereka bahwa kita harus langsung dari Quran dan Sunnah, bukan dari para ulama. Nah, ini salah kaprah. Kira-kira bisa nggak kita memahami Quran dan Sunnah langsung? Nggak bakalan bisa. Munculnya mazhab itu di abad ketiga Hijriah, di masa tabi'in, khususnya madhab yang 4. Pertama madhab siapa? Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Yang kedua madhab Maliki. Yang ketiga madhab Syafi'i. Yang keempat madhab Hambali. Itu di abad ketiga Hijriah. Kalau seruannya kepada Quran dan As-Sunnah, buang saja madhab itu, langsung aja kepada Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus ada madhab? Ternyata Quran dan Sunnah
itu baru berupa dalil, baru bahan mentah. Kalau sekarang kembali kepada Quran dan Sunnah, diambil langsung. Bagaimana bisa seorang mujtahid kembali kepada Quran dan Sunnah itu? Ternyata Quran dan Sunnah itu bahan yang harus diolah lewat proses ijtihad. Maka 4 pendiri madhab inilah berijtihad. Apa yang diijtihadi? Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu baru bahan, tidak bisa dipakai langsung. Ibarat kalau sekarang itu komoditas bahan mentah, belum bahan, bukan bahan lagi, bahan mentah dan bahan jadi, belum produk yang siap dipakai. Jadi Quran dan Sunnah itu harus diolah. Contoh misalnya, ya dalam Al-Quran ada perintah-perintah, contoh uqtulul musyrikin haitsu wajadtumu, perangilah orang-orang musyrik. Coba kalau ayat itu dipahami seperti apa? Berarti kalau kita ketemu dengan haitsu wajadtumu, apabila kalian menemuinya. Bayangkan, satu ayat itu dan ada ayat-ayat yang lain yang seirama dengan ayat itu. Berarti kalau kita menemukan orang musyrik harus di mana? Nah, kalau kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa ijtihadnya, penafsirannya para ulama salah kaprah. Nanti ayat itu mentah kan? Mentah ya? Mentah, bukan barang pakai itu. Uqtulul musyrikinnya itu harus diolah dulu. Oh, ternyata ayat yang serupa dengan ayat ini itu adalah sebagai bentuk pembelaan Nabi dari serangan orang-orang musyrikin. Jadi dalam agama kita tidak ada perintah memerangi orang musyrikin. Perintah memerangi musyrikin itu karena mereka terlebih dahulu memerangi umat Islam. Tuh, kalau para ulama lihat sebab nuzul, sebab turunnya ayat itu tuh seperti apa. Oh, perintah memerangi orang musyrikin itu sebabnya adalah karena mereka selalu memerangi umat Islam. Karena dakwah dalam Islam itu bukan dengan cara perang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah itu harus dengan hikmah. Jauh sekali dengan memerangi. Ayat yang kedua, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Nabi akan memerangi, akan memaksa manusia hingga mereka beriman? Nabi dilarang dakwah dengan cara memaksa orang. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah video atau konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami persembahkan kepada Bapak Ibu bersama sekalian bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang menyimpang, dari ajaran-ajaran sesat, dari aliran-aliran yang menyimpang, dan terhindar dari akidah-akidah sesat, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.